Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fih. Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimanakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya terhadap adanya perkara-perkara gaib. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya perkara-perkara gaib, maka bukanlah orang yang beriman. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini yang ingin Khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Sidang Jumat Ikhwatul Iman bicara tentang agama, maka bicara tentang Tuhan. Nah, bicara tentang Tuhan dan agama, perlu Khatib tegaskan bahwa semua agama itu Tuhannya sama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Yahudi, itu semua Tuhannya sama. Bahkan semua manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, itu Tuhannya sama. Jadi semua umat beragama dan semua umat manusia itu Tuhannya sama. Nah, tapi tidak semua agama dan tidak semua umat manusia menuhankan Tuhan yang sama. Apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah sesembahan. Ada agama yang menuhankan matahari, maka menyembah matahari, agama Shinto di Jepang. Ada agama yang menuhankan api, maka menyembah api, agama Majusi. Ada agama yang menuhankan patung-patung dewa-dewa, maka menyembah patung-patung dewa-dewa, agama Hindu dan agama Buddha. Ada agama yang menuhankan manusia, maka menyembah manusia. Nah, kita agama Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka menyembah Allah dengan menghadap ke Ka'bah. Nah, hati-hati. Menghadap ke Ka'bah, jangan menyembah Ka'bah. Jika ada umat Islam yang di dalam hatinya beriktikad menyembah Ka'bah, maka hukumnya musyrik, bahkan bisa murtad. Kenapa? Karena berarti dia sudah menuhankan, menyembah berhala, menyembah benda, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat, Ka'bah adalah arah solat, hanyalah arah solat. Dan arah solat sebetulnya bukan Ka'bah. Solat itu yang pertama adalah Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, di Masjidil Aqsa. Nah, pada saat Rasul solat duhur, di rakaat kedua, tiba-tiba turun ayat, turun firman, turun wahyu, terdengar suara gaib. Suara gaib siapa? Tentu suara gaib malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Firmannya, wahyunya memerintahkan agar mengalihkan arah kiblat, arah solat menjadi ke Ka'bah. Nah, di rakaat ketiga, maka solat menghadap ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu hanyalah arah solat, arah kiblat. Menyembahnya
menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali lagi bahwa Tuhan itu adalah sesembahan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah patung dewa-dewa, ada yang menyembah manusia, dan kita umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi Tuhan itu adalah sesembahan. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan harus disembah? Nah, ini pertanyaan pokoknya, Pak. Kenapa Tuhan harus disembah? Jawabannya, karena sejatinya yang namanya Tuhan itu adalah pencipta. Pencipta manusia, pencipta sorga, pencipta neraka, pencipta alam semesta, dan pencipta segala yang ada. Nah, karena Tuhan sudah menciptakan segala yang ada, termasuk menciptakan manusia, maka atas dasar itulah Tuhan berhak untuk disembah. Dan kita manusia wajib menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan segala yang ada, termasuk menciptakan kita manusia. Nah, karena Tuhan sudah menciptakan segala yang ada, maka sejatinya yang namanya Tuhan itu harus maha ada. Artinya yang namanya Tuhan itu harus ada sebelum semua yang ada itu ada. Bahkan Tuhan itu harus ada sebelum kata ada itu ada. Sebab kata ada baru ada setelah semua yang ada itu ada. Kata ada tidak ada sebelum semua yang ada itu ada. Maka Tuhan harus maha ada. Artinya harus ada sebelum semua yang ada itu ada. Harus ada sebelum kata ada itu ada. Harus ada setelah semua yang itu ada. Harus ada hingga semua yang ada tidak ada. Ada tidak ada semua yang ada. Yang maha ada harus ada. Sebab hanya yang maha ada yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Nah, semua yang ada akan tidak ada. Setelah tidak ada akan kembali ada. Karena diadakan oleh yang ada. Oleh pencipta semua yang ada. Walaupun dia tampak tak ada. Tapi adanya benar-benar ada. Adanya jelas ada. Adanya tetap ada. Adanya selalu ada. Adanya pasti ada. Karena adanya di atas yang ada. Sehingga tidak ada lagi yang ada di atas yang ada. Kecuali hanya ada dia Zat yang maha ada. Nah, itulah sejatinya Tuhan. Itulah eksistensi keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat Allah yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya maha ada. Sifat Allah ada 20 wujud, kidam bakom walapatul hawadisi kiamu binafsi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutakaliman. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya maha ada. Adanya seperti apa? Seperti yang tadi Khotib sampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, tapi Khotib yakin sangat sulit dipahami. Kenapa? Karena cukup membingungkan. Nah, lalu apa ibrohnya? Ibrohnya jangan memikirkan keberadaan zat Tuhan. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa terpikirkan. Jika dipikirkan, dipaksakan, hasilnya tentu akan merusak keyakinan dan ketauhidan yang bisa menjadikan ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Nah, sehingga hal ini dilarang keras oleh Rasulullah. Rasul bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah dan jangan pernah memikirkan zat Allah, kata Rasul. Kenapa jangan dipikirkan? Karena tidak akan mungkin terpikirkan. Kenapa tidak terpikirkan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya gaib, tapi maha gaib. Sesuai dengan asmanya, 99 asma Allah, Asmaul Husna, 99 nama Allah, salah satu nama Allah yaitu Al-Batin. Al-Batin itu artinya maha gaib. Artinya Allah bukan hanya gaib, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua perkara-perkara yang gaib. Menciptakan sorga, menciptakan neraka, menciptakan malaikat, dan menciptakan perkara-perkara gaib lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam kitab suci. Nah, perkara-perkara gaib ini tidak mungkin bisa dicerna oleh logika akal. Maka jangan pernah memikirkan perkara-perkara gaib dengan menggunakan akal. Kenapa? Karena akal manapun, akal siapapun, termasuk akal Khotib pribadi, pasti akan menganggap bahwa ajaran agama itu adalah ajaran yang salah. Akal manapun, akal siapapun, termasuk akal Khotib pribadi, pasti akan menganggap bahwa ajaran agama itu adalah ajaran dongeng.
Kenapa? Karena di dalam kitab sucinya menjelaskan adanya perkara-perkara gaib, menjelaskan adanya perkara-perkara gaib yang sangat tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Nah, maka jangan menggunakan akal untuk memikirkan perkara-perkara gaib. Bahayanya ketika logika akal kita tidak percaya adanya perkara-perkara gaib, maka hukumnya murtad, Pak. Kenapa bisa murtad? Karena meyakini adanya perkara gaib, ini merupakan bagian rukun iman yang paling utama. Sebagaimana kita tahu rukun iman ada 6, rukun pertama, iman kepada Allah, harus yakin dan percaya adanya Allah. Rukun iman kedua, iman kepada malaikat, harus yakin dan percaya adanya malaikat. Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib yang menciptakan perkara makhluk gaib, di antara yang diciptakannya adalah malaikat, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga, rukun harus wajib meyakini kitab suci. Kitab suci adalah firman Tuhan yang di dalamnya menjelaskan adanya perkara-perkara gaib. Maka jika kita tidak percaya adanya perkara-perkara gaib, maka hukumnya jelas murtad. Bahayanya ketika keyakinan kita, pikiran kita sudah murtad, maka setelah meninggal nanti tempatnya pinari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka meyakini perkara gaib ini adalah suatu kewajiban yang sangat penting, sehingga di dalam Al-Qur'an di surat pertama, di ayat pertama ditegaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang beriman itu wajib percaya adanya perkara-perkara gaib. Nah, surat itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat pertama di dalam Al-Qur'an. Jadi surat pertama dalam Al-Qur'an itu bukan Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Artinya Al-Fatihah pembukaan, surat pertamanya adalah surat Al-Baqarah, dan di Al-Baqarah ini pun disimpannya di ayat awal. Maka ini menegaskan bahwa kita sebagai umat beriman wajib percaya akan adanya perkara-perkara gaib. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Hiwatul Iman, kita umat Islam ini semua sudah dijamin akan masuk surga, Pak. Semua umat Islam dijamin akan masuk surga. Kenapa? Karena umat Islam menuhankan Tuhan yang benar. Umat Islam tidak menuhankan matahari, tidak menyembah matahari, tidak menuhankan api, tidak menyembah api, tidak menuhankan patung-patung dewa-dewa, tidak menyembah patung-patung dewa-dewa, tidak menuhankan manusia, tidak menyembah manusia, tidak menuhankan Ka'bah, tidak menyembah Ka'bah, tapi umat Islam menuhankan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Nah, karena sudah menuhankan Tuhan yang benar, maka umat Islam pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja masalahnya tentu kebanyakan umumnya harus ke neraka terlebih dahulu. Kenapa? Karena harus dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, ini bedanya umat Islam dengan umat agama lain. Kalau umat agama lain sudah di neraka selama-lamanya, kalau umat Islam karena menuhankan Tuhan yang benar, maka akan masuk surga, tapi harus ke neraka terlebih dahulu. Kenapa harus ke neraka? Karena manusia itu tidak luput dari dosa, Pak. Dari al-insanu mahlul khata' wa nisya, manusia tempatnya dosa dan kesalahan. Dosa kata-kata, dosa telinga, dosa mata, dosa rasa, dosa bahasa, dosa raga, dosa harta, dosa kepada sesama manusia, terutama kepada ibu bapak, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada rekan kerja, dan kepada manusia lainnya, dan tiasa ada dalam diri manusia. Nah, karena manusia berdosa, maka setelah meninggal nanti umumnya harus ke neraka terlebih dahulu. Kenapa? Karena harus dibersihkan dari dosa-dosanya, kecuali bagi yang mendapatkan ampunan.
yang sering bertobat, sering mohon ampun, maka bisa dimasukkan langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mendapatkan ampunan harus dibersihkan dulu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dibersihkan, setelah dibalas dosanya, maka akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada syaratnya, Pak. Apa syaratnya? Syaratnya harus memiliki keyakinan dan ketauhidan, asyhadu alla ilaha illallah. Harus bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, yahruju minar wa yahruju minar wa yahruju minar. Akan diangkat dari neraka dan akan diangkat dari neraka dan akan diangkat dari neraka. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wa nusairah min khairi. Barang siapa yang bersaksi, meyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka pada akhirnya akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qalbihi wa nusairah min khairi. Walaupun dalam hatinya hanya memiliki kebaikan seberat biji zarah, tetap akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya harus memiliki keyakinan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama. Jadi rukun Islam yang pertama, syaratnya Islam yang paling utama, yang pertama adalah bersyahadat. Sehingga ketika ada orang non-muslim ingin masuk Islam, syarat yang pertamanya adalah harus bersyahadat, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan setelah masuk Islam, maka harus diperintahkan sholat. Dan ada kalimat syahadat ini harus diikrarkan, Pak. Kapan? Setiap hari harus diikrarkan. Di dalam apa? Di dalam pelaksanaan sholat, yaitu di dalam bacaan tasyahud. Oleh karenanya, jangan pernah meninggalkan sholat, karena di dalam sholat ada bacaan tasyahud, ada kalimat syahadat yang harus nantiasa kita ikrarkan, yang merupakan kunci diakuinya keislaman kita, dan merupakan kunci dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga syahadat, hindari ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran filsafat, karena mau tidak mau pasti akan merusak keyakinan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat kita menjadi tempatnya di neraka selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua digolongkan orang-orang yang beriman, yang meyakini adanya perkara-perkara gaib, yang mau melaksanakan ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti layak untuk mengangkatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana Allahumma la tada' lana damban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba alayya min nafsi wa ahli. Allahumma aijal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa andir ada'ana wa ada'aka ada'adin wa ali kalimataka ila yaumidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.